Loh. Sini. Mau kemana? Suaranya gak kedengaran. Kok moro-moro? Kemana? Angin. Kemana? Ada apa? Mau kemana? Mau jalan-jalan, Mas. Kok bisa mau jalan-jalan? Belum pamit mau ucul dadak. Lah ya, ini sepedanya kuning, jaketnya merah. Orangnya gula. Mau kemana? Saya itu mau butuh merefresh otak, Mas. Butuh membuang sampah-sampah yang di dalam otak saya ini kan menumpuk gitu loh. Sama seperti konten kita sebelumnya itu loh, Mas. Sampean ini tempat sampah kok. Loh iya, nggak apa-apa. Saya memang menyediakan diri sebagai tempat sampah supaya bisa punya pengalaman yang banyak. Akhirnya bisa saya daur ulang, kemudian bisa bermanfaat lagi untuk orang-orang yang lainnya. Oh gitu. Iya. Terus ini lama tak, Mas? ya kayaknya sih. Kalau lama helmnya tak coplok. Ya sampai tanggal 50 besok. Iya. Lah terus ini oh ya. Sekarang sedang naik sepeda ya. Lah sekarang apa kalau sepeda sekarang filosofinya ini? Filosofi sepeda berarti ya? Iya. Banyak kalau filosofi motor ini ya, banyak sekali. Kita tahu manfaatnya motor itu kan sangat banyak sekali. Seperti contohnya? Yang paling terlihat jelas itu manfaat motor itu adalah alat untuk mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya bisa boncengan juga ya. Bisa boncengan. Mengantar diri sendiri dan orang lain berarti. Ya. Oh gitu. Ya. Dari sifatnya juga dia kan manfaatnya sangat besar sekali. Terus kemudian ketika ada seseorang punya urusan mau ke tempat yang lain, punya tujuan yang sangat besar, motor ini sangat bisa diandalkan. Yes. Apalagi kalau macet. Apalagi kalau panas-panas, hujan-hujan, akhirnya kan bisa cepet gitu, satset buat web. Terus kemudian Mas, kalau mau mengambil cermin contoh dari motor ini, itu sangat banyak yang bisa kita ambil Mas sebagai manusia. Kita bisa mengantarkan orang lain dari satu tempat ke tempat yang lain juga, tergantung orang itu tujuannya mau kemana, asalkan itu baik gitu loh Mas. Iya. Yang paling utama itu motor harus memiliki mesin. Ya. Mesin yang bagus. Tuh. Biar nggak mogok. Itu energi Mas, itu daya itu. Daya yang paling utama adalah mesin. Terus kemudian harus diisi juga dengan bahan bakar. Harus diisi dengan semangat. Jadi setelah punya energi, setelah punya bahan bakar, nanti bisa jalan gitu. Punya niat baru bisa jalan. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja Mas. Harus juga punya perangkat-perangkat yang lain untuk mendukung sistem dari mesin ini tadi. Banyak sekali perangkatnya. Ini komponen ya. Ya, komponennya. Salah satunya harus ada roda. Roda itu sebagai kaki untuk jalannya motor. Jadi manusia ketika sudah punya energi, punya bahan bakar, ya dia harus berjalan. Kemudian perangkat yang paling terlihat ya Mas ini, spion ini Mas. Kalau filosofi secara umum, spion ini bisa melihat ke belakang. Ada apa saja sih di belakang sana? Apakah ada kendaraan yang lain? Kira-kira kalau misalnya kita mau belok, kita harus lihat spion dulu kan gitu. Ya. Supaya tidak terjadi tabrakan, tidak membahayakan orang lain juga kalau tahu-tahu kita ngepot ya. Jadi harus lihat. Sama juga dengan hidup kita Mas. Ibaratnya itu spion adalah kaca masa lalu. Spion adalah kaca masa lalu. Kenangan-kenangan gitulah. Oh, mana wajahnya sampean? Ini, hai. Kita harus punya pengalaman masa lalu untuk dijadikan pengalaman untuk bisa terus maju ke depan gitu loh Mas. Kita tidak boleh terus-terusan melihat ke spion. Jadi kita tidak boleh terus-terusan menatap masa lalu yang sudah terlewat itu. Kita nggak boleh fokus ke sana, kita harus tetap fokus ke depan. Spion cuma sebagai media untuk belajar tentang masa lalu.
Oh, berarti sesekali saja lihat spion. Ya, seperlunya, sebutuhnya saja gitu. Oh. Lah kalau naik motor delok spion terus ya nubruk, Mas. Lah ya iku. Iya, enggak tahu kalau di depannya ada jeglongan ya apa. Kalau ada becak. Kalau ada rondo bolong, jaga bolong. Ayo. Gimana? Leonok Kartolo. Kalau ada hatinya sampean yang keleleran. Oh, Plekengnyes. mbok lelerno. Nah, ada lagi komponen yang lain ini adalah reteng. Nih, lampu sen. Ya. Ah, ini Riting kanan, belok kiri. aku lah emak-emak sing liyane, Mas. Kalau saya emak-emak yang tertib gitu. Terus kemudian gini, kalau rating ini fungsinya untuk memberitahu siapa saja orang di depan, orang di belakang, orang di samping dan siapapun orangnya, supaya mereka tahu kita mau belok ke arah mana. Gak tahu-tahu ngepot, enak-enak sepedaan terus tiba-tiba nggak ngereteng, tahu-tahu ngepot kan gitu. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh itu mengganggu pengendara yang lain Oh itu. iya, seakan yang pengendara yang di belakang tahu-tahu kan besosolen gitu, enak-enak sepedaan, ada orang di langsung set motong jalan. Kasihan kan orangnya. Akibatnya dia ngerem dadak atau kalau enggak kita tabrakan. Begitu juga orang yang dari depan. Mereka tahu kalau rating kita nyala, lampu sen kita nyala, akhirnya mereka ngerem gitu, hati-hati. Oh gitu, ya. Banyak sekali nih komponennya, Mas. Ini Ya. ada Apa lagi? apa gitu nih? Footstep. Footstep, kayak mance untuk bancian, supaya tidak kemeng sikilnya. Supaya tidak keju. Bahasa Indonesianya kemeng itu apa? Ya capek lah, Mas. Saya Kemang. lampu depan. Ya. Ini sebagai alat penerangan utama kita. Kalau misalnya kita lewat naik Malam motor hari. di malam hari atau saat hujan deras gitu. Oh, pemandu. Dan itu juga memandu orang lain tahu kalau kita itu Sedang ada, berjalan. kita sedang berjalan Ya. ketika lampunya nyala. Gitu. Sama juga dengan seseorang. Kalau lampu depan itu berarti manusia itu harus punya pegangan, Mas, untuk memberitahukan bahwa dirinya ini ada. Dan orang lain tahu tentang keberadaan kita. Berarti harus punya rumah gitu. Bukan lampu maksudnya. Oh, lampu. Itu juga ada lampu belakang. Lampu belakang ini fungsinya sama dengan lampu di depan, cuman kalau lampu belakang ada tambahannya. Kalau misalnya kita ngerem, kita mau berhenti, itu orang-orang yang ada di belakang tahu kan rime murut toh, Mas. Lampunya kan murut toh. Akhirnya orang-orang jadi tahu kalau kita sedang mau berhenti. Ini yang paling yang paling penting juga adalah rem. Nih rem. Oh iya. Tuh, ketika kita sudah terlalu buanter, terlalu ngebut, kita tahu kapan waktunya untuk ngerem. Di depan sana takutnya ada anak kecil lewat, ada jeglongan, ada janda bolong, ngotot rek. Apa sih? Lagi viral tuh, Mas, janda bolong. Ini juga persnelengin yang gitu, Mas. Perpindahan gigi itu fungsinya untuk menambah kecepatan. Kita mau cepat sampai di jalan yang mulus, boleh itu ditambah sampai gigi. Kalau ini kan sampai 3 ya, Mas ya. Nah, itu bisa banter lebih cepat lagi daripada pakai 1 gigi gitu. Gigi satu. Kalau jalannya ini jalan gronjalan gitu ya kan pelan, gigi 1 atau sampai 2 lah minimal gitu. Apalagi kalau ditanjakan, jadi kita harus tahu jalan mana yang mau kita lewati, kita juga harus kenal. Ya. Banyak, Mas, komponennya ya, apalagi yang detail-detail ini loh. Manusia itu selalu punya hal-hal detail yang sangat berpengaruh besar bagi dirinya, tapi seringkali manusia itu tidak menyadari itu. Akhirnya ya loss gitu. Tidak diberdayakan. Tidak diberdayakan. Jadi pada akhirnya dia harus mites rating kanan, akhirnya dia karena nggak fokus, nggak dipites. Kadang dipites tapi belok kiri. Tuh, kadang waktunya ngerem 200 meter sebelum dia belok, dia harusnya sudah ngerem gitu ya. Dia kok jauh? Sudah dibelokkan, langsung ngerem dadak. Disosolen kalau kayak gitu, Mas. Ya. Ada lagi, Mas. Apa lagi? Ini knalpot.
Knalpot ini menandakan suara kita. Di mana kita berjalan itu menggunakan suara bising, berbeki tanggane, atau tenang gitu, kalem gitu, suaranya itu kalem, meneduhkan hati, mendamaikan jiwa gitu. Waduh, plekenyes. Knalpote menungso iki rame grebeki apa tenang. Iya. Terus apa meneh Mas? Nah ini nih plat nomor Mas. Oh iya. Plat nomor ini menandakan identitas seorang pengendara motor. Jadi kalau ada maling atau ada seseorang yang dicari gitu, yang paling gampang adalah mencari plat nomor kendaraannya terlebih dahulu kan gitu. Iya. Itu identitas kita. Oke. Siapa nama kita, rumah kita di mana, anaknya siapa, wah panjang Mas. Oh iya. Oh gitu. Jadi Mas, yang bisa kita ambil hari ini adalah karena rodanya itu hanya ada 2, depan dan belakang, maka yang kita butuhkan adalah keseimbangan supaya gak jatuh, jungkel, nyosot, geblak, goleng gitu. Harus punya keseimbangan yang mumpuni untuk mengendarai motor ini. Sama seperti manusia kalau berjalan ya harus seimbang. Tidak boleh ketika dia berkarakter keras tok, atos tok, sama seperti sifat tanah kapur yang kemarin itu kan. Itu kan dari jauh kelihatannya putih, dicedeki ternyata atos gitu. Harus seimbang. Ada waktunya untuk keras, ada waktunya untuk melunak, ada waktunya untuk mengambil semuanya, semua pengetahuan dan wawasan kita ambil semua. Ada waktunya untuk mengalirkan, ada waktunya juga untuk digenangkan sebentar. Itu keseimbangan itu Mas. Jadi mari seimbang dalam menjalani hidup. Karena kalau seimbang nanti bisa cepat sampai di tujuan. Nah, kalau hulik-hulik gini terus ya mabuk. Harus punya kesadaran juga. Ini kan fungsi dari speedometer. Ini juga sebagai pengeling, mengingatkan kita. Kita harus sering-sering juga melihat speedometer untuk tahu kecepatan kita ini seberapa sih. Gitu. Supaya tahu, supaya sadar. Ketika sudah sadar, wah aku kebanteran. Oke, saya dilongi gasnya. Gitu ya. Kesadaran berpikir. Wow. Wah, aku iki terlalu ndelorong iki urip koyo ngene, tak rime. Enak. Melakukan pergeseran gitu. mulai gak fokus. Selain motor ini, kita juga harus melengkapi diri kita harus dilengkapi dengan memakai helm. Standarnya keselamatan di negara kita harus kita patuhi semuanya. Safety riding. Karena kalau ada apa-apa, takutnya bukan berarti suudzon ya, kita kan harus hati-hati toh. Waspada. Kita harus waspada kan boleh-boleh saja. Helm itu fungsinya untuk melindungi ke kepala kita, kepala cetak. Jadi kalau ada benturan terjadi, benturan masa lalu dia itu sakit Blenyek. supaya otak kita itu nggak meletek gitu loh, melecer. Mak ceprot. Nah, helm juga dilengkapi dengan kaca seperti ini yang safety, ini yang standar. Kuncinya rapet, ininya juga standar ya, aman ya. Melindung muka. Melindungi muka, dari terutama debu. mata, supaya tidak kelilipan. Iya. Sampeyan iki jualan helm ah. Oh, tidak. Kelilipan mantan. Terus kemudian apa lagi? Masker. Sekarang kan lagi masa pandemi. Ya, tetap jaga kesehatan. Kita harus melindungi diri kita, memproteksi dan orang lain dengan salah satunya pakai masker, supaya kalau misalnya kita punya virus Mas, gak gebros gitu loh ke orang lain. Orang lain pun juga gak gebros ke kita. Iyalah, itu mulut apa knalpot kok jebros. Kadang ya knalpot Mas. Oke, selamat refreshing dan mendaur ulang cuci mata. Bukan cuci mata Mas, cuci pikiran. Oh iya. Setelah ini jangan lupa cuci baju. Hah? Oke deh, terima kasih masyarakat yang mulia. Ya, biarkan istri saya sekarang cuci organisasi. Cuci otak. Cuci otak. Loh, ini Mas ya, kita lihat ya.
Kalau motor Ya. dengan mesin yang bagus, bahan bakar cukup, Mm-mm. ya otomatis bisa jalan. Ya.